You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship you, turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Yeah, my God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus. Yeah, and waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Yes, it is, yeah. It's who you are. Waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it,
His name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. He says, that is who you are. That is who you are. Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan memulai ibadah kita melalui Zoom. Kita percaya bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya yang besar. Kita akan menyanyikan pujian. Kita mau katakan bahwa hanya Tuhan sajalah yang terindah di dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang terindah di dalam hidup kami, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis hidup ini. Ku cinta Kau lebih, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Bersama Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak bertemu. Menyembah Yesus, Tuhan aku sembah, ku sembah Kau, ya Kau tinggikan, namamu selalu. Tiada indah tak mampu. Engkaulah Yesus, Tuhan aku sembah, sembah Kau, ya Kau tinggikan, namamu selalu. Tiada luput tak bertemu. Menyembah Yesus, Tuhan aku sembah, ku sembah Kau, ya Allah tinggikan, tinggikan namamu selalu.
kuasa penuh kemuliaan yang menangis. Kau yang termanis di dalam hidup kami, di dalam hidup ini. Cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Serahkan yang aku tinggikan, namun selalu jalan untuk menyembah Yesus, Tuhan bersamakan yang inginkan. Engkaulah Yesus, Tuhan ajaku, selamatkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berteduh. Menyembah Yesus, Tuhan ajaku, selamatkan yang ku tinggikan, semua namamu. Engkaulah Yesus, Tuhan Engkaulah Yesus, Tuhan Engkaulah Yesus, Tuhan ajaku. Mari kita puji, tinggikan namanya. Haleluya, kami bersyukur, kami tinggikan namamu, kami agunkan Engkau, Yesus. Haleluya, syukur bagimu, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Haleluya, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kami tinggikan, haleluya. Kami memujimu, lagi Allah suka. Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau, ku tinggikan,
Ini pengakuan kami, Tuhan. Ini ucapan syukur kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang kami sembah satu-satunya di dunia. Kami bersyukur karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Untuk kami permuliakan Engkau semasa kami ada di dunia ini. Terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu. Terima kasih kami mengagungkan Engkau. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah satu-satunya penolong dan penyelamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ibadah ini kami mau landaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami akan dipenuhi dengan berkat-berkat rohani yang akan baru, yang boleh menyinari setiap hidup kami di sepanjang sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama menaikkan pujian. Kita akan katakan, biarlah roh Tuhan yang terus membangkitkan kita di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah pelayanan kita, bahkan apapun yang boleh kita gumuli saat ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Oh Allah yang hidup
memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku lagu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelah belenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran Yesus. Siapa diserahkan kepada Bapak Wahyudi? Baik, Shalom. Mari kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Peroleh kesempatan kembali di dalam persekutuan, sekalipun secara virtual. Kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan roh Tuhan turun atas hidup kami. Sebentar kami akan belajar dan mendengar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, tapi mengingatkan, menyadarkan, dan menolong kami untuk apa yang harus kami lakukan di hari-hari ke depan. Minta Roh-Mu juga menolong hamba-Mu yang akan berbagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Senang sekali. Sekian lama saya tidak ikut bergabung dalam virtual meeting karena selalu benturan dengan jadwal. Hari ini saya senang boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun secara virtual ya. Minimal kalau lihat mukanya, wajahnya, kalau suatu hari ada pertemuan PMKP apa gitu, oh sudah tahu, oh ini Diran. Ya, nah, ini Pak Elia. Sebab kalau sudah sekian lama begitu, kemudian kumpul kadang-kadang lupa ya. Ingat nama, lupa wajah. Ingat wajah, lupa nama. Baik, ya, puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saya akan share screen. Apakah sudah muncul, Sally? Sudah, Pak Wahyudi. Oke, saya slide dulu ya. Baik, tema yang diberikan kepada saya itu adalah berbagi kasih. Ya. Nats firman Tuhannya dalam Lukas pasal 10 ayat 25 dan 37 sampai 37. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap. Saya tidak akan membaca semuanya, ada beberapa saja saya kutip. Ya. Tak kala kita bicara tentang berbagi kasih, maka yang perlu kita pikirkan itu adalah apa sih bentuk kasih terbesar. Saya sudah membagikan link ya, Google Form kepada Bapak Ibu, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengutarakan pendapatnya. Ya. Pertanyaan sederhana, coba pikirkan, ya, tuliskan jawabannya,
bentuk kasih terbesar, bentuk kasih terbaik yang sudah pernah Bapak Ibu berikan kepada orang lain maupun yang akan Bapak Ibu berikan kepada orang lain. Terima kasih untuk jawabannya sekali lagi. Ada berbagai jawaban ya, yang sudah masuk ke saya. Tak kala kita bicara tentang kasih terbesar, beberapa orang mengatakan, Pak, bentuk kasih terbesar itu adalah kalau saya boleh berbagi sembako. Ya. Apalagi dalam konteks ya bencana alam, ya, maka kasih terbesar bentuknya itu adalah berupa beras, berupa minyak, berupa telur, ya, berupa ya mungkin pakaian, ya apa disebut namanya sembako. Beberapa orang tak kalah bicara tentang bentuk kasih terbesar, dia mengatakan uang. Ya. Pak, kasih terbesar saya kepada istri, kepada anak saya itu adalah kalau saya bisa memberikan sejumlah uang yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi apa? Berupa uang. Jadi bentuk kasihnya uang. Beberapa orang mungkin mengatakan, nah, Pak, bentuk kasih terbesar saya kepada anak saya itu adalah kalau saya memberi kesempatan kepada anak-anak saya itu adalah pendidikan. Ya. Apalagi konteks kita hampir semua sebagai guru mungkin bisa jadi kita punya pendapat yang sama. Bentuk kasih yang terbesar yang bisa saya berikan kepada anak-anak di desa di tempat saya itu adalah kalau saya memberikan kesempatan anak-anak untuk mengecap dunia pendidikan. Kemudian ya beberapa orang memberikan jawaban bentuk kasih terbesar kepada pasangan saya, kepada anak saya, kepada orang lain itu adalah time, waktu ya yang saya luangkan, saya berikan kepada mereka. Berapa banyak waktu ya, quality time maupun quantity time ya, itu menjadi bentuk kasih terbesar terbaik yang saya berikan. Dan ada banyak bentuk-bentuk kasih yang sudah saya berikan dan saya menjadi asli bagi saya, jadi catatan bagi saya penting ya. Coba saya mau ajak saudara berpikir, ya. Kalau saudara berpendapat bahwa bentuk kasih terbesar yang saudara berikan, terbaik saudara berikan itu adalah misalnya sembako, ya, uang, pendidikan, waktu. Ya. Coba pikirkan dampak yang diberikan, long time, berapa lama waktunya. Kalau kita memberikan sembako beras, misalkan 10 kilo kepada orang lain, mungkin nggak beras itu kan habis. Anggaplah misalkan saya nggak punya beras, saudara kasih saya beras, kasih telur, senang nggak saya? Oh senang. Tersenyum nggak? Oh tersenyum. Tapi pertanyaan saya adalah berapa lama ya, beras itu bermanfaat bagi saya? Ya kalau 10 kilo itu kurang lebih, kalau saya makan sendiri bisa 1 bulan lah. Itu jatah pemerintahan begitu, satu orang 10 kilo. Kalau pegawai negeri dulu ya, waktu bapak saya pegawai negeri, saya dapat 10 kilo sebulan. Ya, nah, salah 1 bulan habis. Ya. Oke, dikasih telur. Berapa lama bertahan? Ya mungkin ya kalau 10 butir telur, kalau sehari 3 ya mungkin 3-4 hari sudah habis. Baik, kalau saudara bentuk kasih saudara adalah berupa uang, berapa lama bertahan uang itu? Ya tergantung banyaknya uang Pak Wahyuji. Ya. Ya, tapi suatu hari kan uang itu kan habis bukan? Kalau pendidikan kita berikan, berapa lama punya dampak? Ya. Mungkin bisa jadi punya dampaknya ya sepanjang dia hidup, kemudian bisa dipakai untuk cari kerja dan sebagainya. Waktu ya juga sama ya, punya keterbatasan. Jadi kalau kita ini mengatakan bahwa bentuk kasih terbaik terbesar kita adalah sembako, uang dan sebagainya, bukankah ini adalah satu kebutuhan sementara yang punya batas tertentu? Nah, pertanyaan saya, pernah nggak kita terpikir pemberian apa terbaik yang terbesar yang punya dampak tidak hanya di dunia ini, tapi juga pada kekekalan? Saya ingin mengambil pendapat dari seorang bernama Riyad Bonke, ya, seorang batuan yang dipakai luar biasa. Dia mengatakan dalam statement kesaksiannya mengatakan begini, Injil itu adalah warisan terbesar. Injil itu adalah pemberian terbesar yang pernah diberikan orang tuanya kepadanya. Satu pernyataan yang luar biasa. Jadi Riyad Bonke mengatakan kepada jemaatnya, kepada orang-orang terdekatnya,
warisan terbesar yang diberikan orang tuanya bukan harta. Warisan terbesar yang diberikan orang tuanya bukan pendidikan. Warisan terbesar yang diberikan orang tuanya bukan makanan minumannya enak. Tetapi dia mengatakan dengan satu statement yang luar biasa. Dan menurut saya ini adalah pernyataan yang brilian, pernyataan yang luar biasa. Bahwa Injil itu adalah warisan terbesar yang diberikan orang tua kepada rakyat bumi. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah sampai hari ini Injil itu menjadi pemberian terbaik yang kita bisa berikan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada anak didik kita, kepada teman kita, sahabat kita, kepada orang di desa? Ataukah kita hanya memberikan yang sementara saja, padahal kita punya yang terbaik yang pernah mengubah hidup kita? Apakah kita tidak boleh memberikan sembako, Pak Yudi? Apakah kita tidak boleh memberikan pendidikan? Apakah kita tidak boleh memberikan uang? Apakah kita tidak boleh memberikan waktu? Boleh ya. Kita menyatakan Matius 5:16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini kehendak Tuhan. Tapi kalau kita melihat teks dalam bahasa Yunaninya, kata perbuatan baik itu tidak sekedar moralitas, tidak sekedar hal-hal yang bermanfaat di dunia ini. Tapi perbuatan baik ini adalah perbuatan baik yang terkait dengan keselamatan seseorang. Artinya apa? Artinya bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, pemberian kita terbaik kepada orang lain menurut kita sekarang, itu harusnya menjadi jembatan bagi orang untuk memperoleh kesempatan menerima kasih terbesar, kasih terbaik, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus. Nah, dalam bagian ini yang saya mau garis bawahi. Kalau topiknya adalah berbagi kasih, maka saya rindu bahwa kita punya pemahaman yang sama. Bahwa berbagi kasih itu berbagi kasih terbaik, yang terbesar. Itu apa? Kasih berkaitan dengan keselamatan di dalam Yesus. Kalaupun kita memberikan pendidikan, itu sebagai jembatan supaya kita punya sarana, punya wadah, punya kesempatan untuk beroleh waktu untuk berbagi kasih terbesar, yaitu keselamatan yang Kristus Yesus. Nah, ini yang harus garis bawahi, harus jelas dalam kita. Sebab kalau tidak, kita bisa salah. Suatu hari kita menyesal karena pemberian yang kita berikan hanya pemberian yang sifatnya sementara. Apa gunanya kita berikan sembako, uang, pendidikan, tapi orang itu binasa, kekal selamanya. Apa gunanya kita berikan waktu ngobrol sama dia, tapi tidak pernah menceritakan kasih terbesar, yaitu kesamaan dengan Kristus Yesus, maka itu juga akan binasa, tidak ada artinya. Jadi menurut saya, dan saya setuju dengan pendapat Reinhard Bonnke, warisan terbesar, pemberian terbaik terbesar, itu adalah Injil di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, tak kala kita bicara tentang berbagi kasih yang terbesar, maka prinsip utama berbagi kasih itu adalah kita mempunyai apa yang kita bagikan. Amin. Saya kira sederhana ya. Kalau saudara ingin membagi uang pada keluarga saudara, saudara harus punya uang. Kalau saudara berbagi sembako, saudara punya sembako. Nah, prinsip utama berbagi kasih itu adalah kita mempunyai apa yang kita mau bagikan. Kalau kita mau berbagi kasih terbesar, pertanyaannya adalah, sudahkah kita ini mengalami berjumpa dengan kasih terbesar? Sudahkah kita punya kepastian keselamatan dalam Kristus Yesus? Nah, ini yang penting di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak punya, kita tidak mungkin bisa berbagi kasih kepada orang lain, kasih terbesar. Kalau kita pemahaman kita hanya uang yang kita bagikan, maka terbatas uang. Tapi kalau pemahaman kita itulah kasih terbesar, maka kasih yang sudah pernah kita alami, itulah menjadi milik yang sudah saudara Bapak Ibu dapat. Dan itu yang Bapak Ibu bisa bagikan kepada orang lain. Prinsipnya sederhana. Untukku kepastian, keselamatan itu, baru untukmu kita bisa bagikan. Untukku kepastian,
untukmu kubagikan. Kita bisa berbagi kasih yang terbesar kalau kita sendiri punya kepastian keselamatan. Baru kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah, untuk bagian ini, cara pandang atau paradigma kita terhadap orang lain itu menentukan tindakan kita. Sekali lagi, cara pandang atau paradigma ya kita terhadap orang lain, apa yang kita lihat dalam orang lain itu sangat menentukan tindakan kita. Dan nats yang saya bagikan dalam Lukas ya pasal 10 ayat 25 sampai 37 ya itu bicara tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, kita akan lihat beberapa karakter tokoh yang ditampilkan dalam cerita ini. Yang pertama, kalau kita membaca nats ini itu bicara tentang seorang penyamun. Ada seorang sedang dalam perjalanan, ya. Sementara dalam perjalanan kemudian muncul penyamun. Ya. Penyamun, ya, melihat orang itu sebagai korban untuk dia mendapatkan keuntungan, untuk mengambil keuntungan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau melihat orang, bagaimana dia bisa menghabiskan potensi orang itu. Ya. Seperti penyamun ini, dia merampok habis-habisan. Bahkan bukannya merampok, habis-habisan dia memukulnya, bahkan kemudian setelah sekarat dia pergi meninggalkan. Kalau seseorang ya, punya paradigma penyamun, ya, maka dia melihat orang ya, sebagai apa? Sebagai korban. Ya. Aku dapat apa dari orang ini? Ya. Mungkin nggak ada di antara pelayan Tuhan, bisa jadi ada. Ya. Tanpa kita sadari, ya. Kita hanya ya berbagi kasih kalau misalkan tuh ada keuntungan yang kita raih. Padahal kita mengatakan kamu sudah mendapatkan dengan cuma-cuma. Harusnya bagikan juga dengan cuma-cuma. Tokoh yang kedua itu adalah seorang imam dan seorang Lewi. Nah, kita mengatakan bahwa ya orang Lewi ini melihat, ya, bukan yang melihat, ya ada orang terkapar yang menderita, ya dia melihat, tapi dia menyimpang, mungkin pura-pura nggak lihat. Nah, bicara apa ya? Imam dan seorang Lewi adalah orang yang sebenarnya tahu tentang Taurat Tuhan, tahu firman Tuhan, tetapi paradigmanya ya, itu adalah kalau lihat orang, maka dia berpikir orang ini adalah masalah yang harus dihindari. Mereka melihat orang sebagai masalah yang harus dihindari. Walaupun mereka melihat, tetapi dia melewatinya. Nah, tak kala kita berbagi kasih terbesar, bisa jadi kita tahu tentang kasih terbesar, kita pernah mengalami, tetapi tak kala kita melihat orang lain, bisa jadi kita lihat ini masalah. Ya. Sehingga kenapa ada banyak orang yang mau berbagi kasih? Mengapa ada banyak orang tidak mau membagikan Injil kepada orang lain? Warisan terbesar yang kita bagikan, yang kita bisa berikan kepada orang lain. Karena melihat mereka sebagai masalah. Tiap kali mau memberikan Injil, mungkin spontan dia mengatakan penginjilan, oh tidak. Mengapa ya? Ada banyak pemahaman yang keliru. Ada banyak pemahaman yang salah. Seperti imam dan orang Lewi ini. Dia melihat orang ini masalah. Ya, aku sedang sibuk urusan ritual. Ya, nanti ganggu saya. Atau kaitannya dengan penginjilan. Bersaksi itu bukan tugas saya. Tugas saya kan guru mengajar. Ya. Mungkin saja dia mengatakan saya nggak punya waktu, saya sibuk. Ya. Kami bersyukur bahwa pandemi Tuhan izinkan ya terjadi membuat ada banyak peluang ya untuk boleh memberitakan Injil melalui digital, melalui Zoom ya, melalui WhatsApp video ya. Ada banyak orang ya jauh-jauh pun bisa dijangkau oleh Injil. Nah, orang yang melihat ya atau orang yang punya paradigma melihat orang sebagai masalah, dia selalu tidak punya waktu ya. Saya tidak punya waktu ya. Atau kaitan dengan penginjilan, saya tidak punya karunia penginjilan. Saya punya karunia mengajar. Apakah penginjilan itu karunia? Saya tidak sepenuhnya setuju. Ya. Kenapa, Bapak Ibu?
Kalau menyanyi itu karunia, setuju saya ya. Ya, saya nggak punya karunia menyanyi ya. Karena kalau menyanyi katanya Mas Topo, semua orang bisa bertobat ya. Ya suara jelek kalau nyanyi terus ya. Nah, ya, ya kalau bisa menyanyi paduan suara, kalau udah punya bakat nyanyi baru ambil nada do, ya do, ya, ambil nada do, ya orang seperti ini nggak punya talenta, nggak punya karunia apa menyanyi ya. Nah orang seperti ini nggak cocok untuk paduan suara. Ya kalau penginjilan, menurut saya penginjilan itu tidak ada kaitannya dengan karunia. Ya, penginjilan ada kaitannya dengan perintah. Suka dan suka, kalau kita mengaku murid Kristus, apalagi hamba Tuhan, maka harusnya penginjilan itu menjadi gaya hidup kita. Dan sebagainya. Ya. Atau mungkin juga orang Lewi atau imam yang mungkin bisa jadi menggambarkan kita sebagai hamba Tuhan. Ya. Tak kalah memberitakan kasih terbesar, takut akan tanggapan yang belum diketahui. Pak, kalau gagal gimana, Pak? Kalau dimarahi gimana, Pak? Kalau ditolak gimana, Pak? Ya kalau ditolak, kalau dipukuli gimana, Pak? Ya kalau dipukulin, Pak. Kalau dibunuh gimana, Pak? Ya kalau dibunuh, kalau nanti misalnya sekolahnya dibakar gimana, Pak? Nah pertanyaan saya, apakah orang ini sudah melihat kejadian itu? Belum ya. Seperti orang berdiri di depan pintu, dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi sudah banyak konsep di sini sehingga membuat dia tidak memberitakan Injil. Harusnya kan tidak, bukankah Injil ada good news, kabar baik. Harusnya di tengah-tengah begitu banyak kabar buruk, orang suka dengan kabar baik, bukan? Nah, kalau ada orang menyampaikan kabar baik, kemudian dipukuli, yang salah siapa? Orangnya atau kabar baiknya? Mungkin bisa jadi orangnya ya, bukan kabar baik, bukan Injilnya. Karena Injil ada good news, kabar baik. Pasti orangnya. Kenapa? Karena seringkali kita arogan. Ya. Kita suka menghakimi ya, sehingga orang nggak senang ya. Coba kalau kita melakukan dengan persahabatan, orang itu senang. Saya bersyukur sampai hari ini saya tidak pernah dipukuli orang karena berita Injil. Saya senang ronda, di ronda saya bisa cerita Injil. Di kendaraan taksi saya bisa cerita Injil. Dalam perjalanan saya bisa cerita Injil. Ya, di WhatsApp ya ngobrol-ngobrol saya bisa cerita Injil. Orang nggak marah. Kenapa? Karena saya membangun persahabatan. Sama seperti Yesus. Ya. Waktu Yesus ketemu dengan perempuan ya di Yohanes pasal 4, ya, wanita Samaria. Yesus apa lakukan? Apakah dia menghakimi? Tidak, dia membangun persahabatan. Ya. Yesus mengatakan, ya, berikan aku air. Ya. Kemudian di situ terjadi percakapan, akhirnya apa? Wanita yang ya, secara apa status sosial masyarakat itu terbuang, akhirnya hidupnya dipulihkan, ketemu dengan air kehidupan. Saya berharap orang pesan tidak ada seperti ini ya, belum melakukan tetapi sudah takut lebih dahulu. Atau juga orang yang memberitakan kasih terbesar, orang karena tidak tahu caranya memberitakannya, tidak tahu cara menginjil. Kalau cara menginjil mulai dari mana dan sebagainya. Mungkin seperti mainan bongkar pasang kacau ya. Mungkin ada banyak ayat yang kita hafal, seperti saya dulu ya. Ayat ini muncul ya, saya sampaikan ini muncul ini, temu ayat muncul ini, kacau. Ujung-ujungnya apa? Bisa berdebat. Ya. Tapi kalau orang-orang seperti ini punya kerendahan hati untuk dilatih, dipelengkapi, sehingga punya gambaran utuh dan sistematik terhadap Injil. Saya percaya memberitakan Injil bukan sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang sederhana dan mudah. Saya sudah membuktikan, ya baik diri saya sendiri maupun orang pernah saya latih, baik anak-anak, remaja, bahkan orang tua sekalipun, bisa menyampaikan Injil dengan baik. Tak kala dia memberikan dirinya dilatih, dipelengkapi, dan akhirnya bisa menyampaikan Injil kepada orang lain. Apa yang harusnya kita punya sebagai paradigma tak kalau melihat orang lain? Seperti Yesus. Dalam Matius pasal 9, 35 sampai 38, dikatakan melihat orang banyak, ya, maka Yesus apa? Tergerak hatinya. Oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Belas kasihan. Kenapa? Karena kita mengatakan mereka seperti domba, ya. Domba yang lelah, terlantar, ya. Nggak punya gembala, berbahaya. Apalagi dalam situasi seperti ini, maut itu kan seperti ada di sekeliling kita. Ya. Apakah Bapak Ibu mau ceritakan Injil kepada orang lain? Kalau kita nggak punya compassion, belas kasihan, kita mungkin masa bodoh. 2 minggu lalu kami pelatihan di antara orang-orang kena cancer, ya.
orang-orang yang hopeless ya. Begitu mereka diinjili, ya, wah mereka luar biasa semangat. Kemudian pada waktu mereka dilatih, oh mereka semangat. Saya akan memberitakan ini kepada orang-orang yang punya pengalaman seperti saya yang divonis dokter cancer ya. Sesuatu luar biasa. Yesus melihat domba yang tidak punya gembala yang terlantar, bukannya dipotong gembala itu, tapi apa? Dilayani, ya, dilayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu bahwa di tengah situasi ini, compassion kita tidak hanya dibatasi dengan kebutuhan sementara yang kita bagikan, tapi sampai kepada kebutuhan yang punya nilai kekekalan. Yang ketiga, muncul tokoh pemilik penginapan. Bicara apa pemilik penginapan? Pemilik penginapan bicara bahwa mereka itu mengerjakan, ya, oleh karena profesi. Karena profesinya adalah apa? Pemilik penginapan. Jadi dia menolong orang lain, dia melihat orang lain sebagai apa? Ya sebagai profesi. Mereka melihat orang sebagai bagian dari mata pencarian. Ya. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan si penyamun ya. Hanya saja mungkin berbeda sedikit lah ya. Ya. Dia tidak menjadi pelaku ya, membuat orang, tapi dia juga mendapatkan manfaat daripada situasi ini. Nah, kalau kita punya konsep paradigma pemilik penginapan, maka konsepnya adalah ya kita melakukan sebatas profesi kita, sebatas berkaitan dengan mata pencarian kita. Saya berdoa ini tidak terjadi. Yang keempat itu adalah orang Samaria. Orang Samaria itu melihat orang sebagai seseorang yang harus dikasih. Dia melihat ini orang yang butuh kasih, sehingga dia berani memberikan semuanya dia punya, yang terbaik dia punya. Memang dalam konteks ini adalah apa? Dia memberikan pertolongan perbuatan baik. Tapi dalam konteks kita sebenarnya ada banyak orang-orang terkapar, ada banyak orang menderita, ada banyak orang sedang berjalan menuju ke neraka. Pertanyaan saya, pemberian apa yang kita bisa berikan? Kalau engkau punya konsep uang, kalau engkau tidak punya uang, kamu tidak akan bisa berikan uang. Kalau engkau punya konsep sembako, kamu tidak punya sembako, engkau tidak bisa berikan sembako. Tapi apa pemberian terbaik yang sudah kita bisa berikan? Tak kala kita sudah pernah mengalami pengalaman apa arti ditebus oleh Kristus, itu kita bisa bagikan pada orang yang punya nilai kekal, yang punya dampak bagi banyak orang. Suatu hari ada seorang ibu datang pada saya, dia berkata, Pak Wahyu terima kasih. Kenapa Bu? Malam hari ini saya bisa tidur nyenyak. Loh kenapa memangnya Ibu? Ya bertahun-tahun saya tidak bisa tidur nyenyak. Loh kenapa memangnya? Sebab saya takut kalau saya tidur nyenyak nanti bablas. Dan masih bablas, ya. Dan saya nggak tahu ya, saya masuk surga atau neraka. Tapi malam tadi untuk pertama kali saya bisa tidur nyenyak. Loh kenapa kok bisa tidur nyenyak? Kalau ataupun saya bablas, saya punya kepastian, keyakinan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Sesuatu yang luar biasa, ya, yang boleh dialami oleh seorang ibu. Dan ada banyak kesaksian orang yang berterima kasih oleh karena dengar kabar baik, dengar pemberian terbaik, dan hidupnya banyak diubahkan. Saya berdoa biar ini juga ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tak kala Bapak Ibu ada di lapangan, tidak tergeser sama sekali dengan yang lain, yaitu kasih terbesar. Tak kala melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, di mana posisi hati dan hidup kita? Apakah kita seperti penyamun? Apakah kita seperti orang Lewi dan imam? Apakah kita seperti seorang yang punya paradigma pemilik penginapan? Atau kita seorang seperti orang Samaria yang mau memberi yang terbaik yang dia miliki, ya, kepada orang-orang yang belum diselamatkan? Yesaya pasal 42 ayat 6 dikatakan begini, aku ini yaitu Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saya berharap kalimat-kalimat ini bisa menyentuh hati kita, mengingatkan pada kita terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan panggil Bapak Ibu Saudara, Tuhan utus Bapak Ibu Saudara ke desa
tidak sekedar menjadi guru yang membuat anak menjadi pintar, tapi untuk maksud penyelamatan. Bapak Ibu menjadi terang bagi banyak bangsa. Dan kalau itu terjadi, maka investasi hidup kita di desa, investasi waktu kita, semua yang kita berikan tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena apa? Suatu hari kita ketemu dengan orang-orang di surga, dia mengatakan, thank you, terima kasih. Oleh karena kamu memberitakan kasih Kristus yang terbesar dalam hidup saya. Jim Elliot, ya, seorang Tuhan mengatakan begini, ada dua tipe orang Kristen. Tipe pertama itu adalah orang Kristen yang sibuk berteori tentang PI, berbagi kasih terbesar, bikin seminar, bikin lokakarya, bikin webinar, ya, tapi cuma berteori, ya. Bikin survei, ya, ya, memberikan data, tapi tidak pernah melakukannya, hanya teori saja. Tipe pertama ada begitu, ada. Ya. Saya ketemu orang-orang yang bikin survei dan saya nggak pernah melihat dia PI, ya. Tapi juga ada orang Kristen yang sibuk menjadi pelaku PI, berbagi kasih terbesar. Dan saya berharap, ya, saya nggak mau seperti timbangan berat sebelah, ya. Boleh nggak Pak kita ini survei? Boleh. Ya. Boleh nggak kita webinar? Boleh. Boleh nggak Pak kita bikin seminar? Boleh. Tetapi juga jangan berhenti sampai kepada tataran konsep, tataran teori. Tetapi juga saudara menjadi pelaku. Saudara bukan menceritakan apa yang orang lain kerjakan, ya. Oh, orang ini PI dibaptis sekian, ini memang saudara bisa berharap itu kan orang-orang yang saya dalam pembinaan saya, jadi saya ikut andil, ya. Mungkin itu sekedar alasan saja. Tapi saya berdoa kita tidak hanya berteori, tapi tak kalah ditanya, 1 minggu ini, 1 bulan ini, pernahkah ada orang mendengar kabar baik melalui hidupmu? 3 bulan, setahun ini, pernahkah ada orang mendengar kabar baik? Pernahkah kau memberitakan kasih terbesar yang sudah mengubah hidupmu pada orang lain? Kalau pernah, puji Tuhan. Kalau enggak, oh itu dulu Pak, 10 tahun yang lalu Pak. 20 tahun yang lalu, aku pernah berkobar-kobar waktu pertama kali, ya, terima Yesus, aku bagikan kasih terbesar pada banyak orang. Tapi sekarang sibuk Pak, sibuk urusan administrasi, sibuk urusan keuangan, ya, sibuk ngajar. Apa salah? Enggak. Tapi kalau kita mengerti, justru di tengah kesibukan itu, kita bisa berbagi kasih kepada banyak orang. Saya berdoa kita nggak ada sibuk untuk bikin webinar, tetapi kita menjadi pelaku untuk memberitakan Injil. Saya tidak sedang menghakimi Bapak Ibu, tapi ini juga menolong saya. Wahyudi, apakah kamu sekedar cuma mengajar, berkhotbah saja, tapi engkau tidak pernah menghidupi khotbah? Saya berdoa melalui hidup saya, ada banyak orang belum mendengar Injil. Melalui hidup saya, ada banyak orang saya pelengkapi, saya latih, sehingga orang itu bisa melakukan sama seperti yang saya lakukan. Karena pekerjaan penginjilan belum dapat dikatakan selesai apabila orang yang diinjili belum menjadi penginjil. Nah, Bapak Ibu, kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka sebenarnya kita sedang memberitakan kasih terbesar kepada banyak orang. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui firman Tuhan pada sore hari ini, ya. Kita diingatkan kembali dan ditolong untuk boleh melakukan akan kehendak Tuhan. Ada satu kata bagus, ya. Ada kata mission, ada kata misi. Apakah kita ini terlibat terus dalam misi Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa, ataukah kita ini misi, kita ini melalaikan, dan suatu hari kita akan menyesal. Hampir kelihatan sama kata mission or misi. Ya. Dan saya berharap kita terus melakukan misi Tuhan. Tuhan memberkati. Saya minta sebentar, saya lihat daftarnya, ya. Ya.
Oke, yang muncul saya berdoa aja ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih terbesar yang sudah pernah Engkau berikan dalam hidup kami. Kasih yang sudah memindahkan kami dari gelap kepada terang ajaib. Kasih yang mengubah hidup kami dari hidup yang tidak berarti menjadi berarti. Kasih yang membuat kami berpindah dari orang yang harusnya dihukum menjadi orang merdeka dalam Tuhan. Kasih yang sudah membebaskan kami dari kutuk dosa dan kutuk maut. Tapi Engkau juga menyadari kepada kami bahwa kasih terbesar itu tidak berhenti dalam hidup kami. Ada banyak orang sekeliling kami yang membutuhkan kasih terbesar. Dan Tuhan memberikan kehormat kepada kami. Dan Tuhan tolonglah setiap kami semua agar kami menjadi orang-orang yang punya belas kasihan kepada mereka. Kami bukan orang yang cuek, acuh tak acuh. Kami bukan orang yang selalu punya alasan ya, untuk mengabaikan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami menjadi orang-orang yang punya kerendahan hati, punya kelembutan hati, punya ketaatan untuk boleh berbagi kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Pak Wahyudi. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa setiap firman yang sudah disampaikan sore hari ini, pasti kita akan mendapatkan sesuatu hal, dan pastinya kita akan terus semangat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan menyanyikan satu pujian. Kita mengatakan bahwa kita percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi di setiap doa-doa kita. Kita mau percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi di setiap harapan kita yang kita taruh kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan pujian ini. Kita mau katakan bahwa kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kita katakan, kami merasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu
pendoa syafaat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami menyembah Allah yang benar dan kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kembali menyadarkan kami untuk kami benar-benar dan sungguh-sungguh Tuhan untuk menjadi saluran kasih sebagaimana Tuhan telah mati bagi kami dan kami juga dimampukan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menyampaikan Injil kebenaran firman-Mu untuk setiap orang-orang yang kami kasihi, bahkan juga orang-orang yang kami layani. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami sama-sama berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yayasan yang ada yang boleh Tuhan percayakan untuk memimpin setiap kami. Kami minta hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan turun menyertai akan setiap kehidupan mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil itu boleh menolong setiap kami untuk kami sama-sama bekerja sama Tuhan untuk mewujudkan visi yang boleh Tuhan berikan bagi Yayasan Pelayanan Desa Terpadu dalam menjangkau setiap desa-desa yang ada di Indonesia, bahkan juga yang ada di luar Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap staf pesat, semua kami yang terlibat dalam pelayanan Desa Terpadu di seluruh Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan berikan kami roh yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi setiap orang-orang yang kami layani, bahkan juga setiap anak-anak yang kami layani untuk kami boleh mengasihi mereka sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Bahkan juga kami memberitakan kebenaran firman-Mu, Injil-Mu tersampaikan bagi setiap mereka, agar mereka memiliki dasar yang kuat sejak usia dini Tuhan, agar mereka juga bangkit menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan di kelak nanti Tuhan. Terima kasih memberkati akan tumbuh kembang mereka sejak usia dini, anak-anak yang kami layani di setiap TK-TK yang ada, bahkan juga FC-FC yang ada di seluruh Indonesia, di pelayanan pesat yang ada. Biarlah mereka juga bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur setiap orang tua mereka boleh memberi anak-anak mereka untuk kami didik melalui pendidikan yang ada, bahkan juga kegiatan-kegiatan FC yang dilayani oleh setiap rekan-rekan kami yang ada di lapangan Tuhan. Terima kasih untuk setiap program, terima kasih untuk setiap donasi waktu, materi yang mereka berikan buat setiap anak-anak. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap mereka, sehingga mereka juga benar-benar mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi mereka melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Sore hari ini juga kami berdoa, bersyukur untuk setiap sponsor, donatur kami yang masih Tuhan percayakan untuk mendukung pelayanan kami sampai dengan saat ini. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, bahkan harapan-harapan mereka Tuhan Engkau memberkati. Tuhan Engkau hadir menjadi solusi yang terbaik dalam setiap problema-problema yang mereka hadapi dalam keluarga mereka, bahkan juga pekerjaan dan pelayanan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk visi yang boleh Tuhan percayakan bagi kami dalam Yayasan Pelayanan Desa Terpadu ini. Tuhan berikan kami kesatuan hati, bahkan juga hati yang lebih lagi Tuhan untuk kami bekerja sama dalam menjadi penyebaran bahkan juga pelebaran Injil-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua yang kami kerjakan Tuhan, ke depannya nanti apapun yang menjadi program-program kami dalam program secara nasional, bahkan juga program di setiap divisi-divisi yang ada juga Tuhan Engkau memberkati, Tuhan campur tangan supaya semuanya dapat terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih untuk si pendoa syafaat yang sudah menaikkan doa-doa syafaat kita di sore hari ini. Untuk menutup ibadah kita sore hari ini dan sekalian doa berkat, saya minta dengan kasih Pak Wahyudi
kita dalam doa sekalian dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh dengar firman-Mu, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh berdoa bersahabat. Dan kami percaya bahwa tak kala Tuhan mengutus kami, Tuhan menyertai dan menudungi setiap kami semua dengan kasih setia Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap kami semua menjadi pelaku firman-Mu, mengerjakan amanat agung Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan pada sore hari ini. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri, arahkan hati dan pandangan mata Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan berkat-berkat dari surgawi. Berkat dari Bapa surgawi. Yang tidak pernah persetujuan turun atas hidup Bapak Ibu. Atas apa yang kau kerjakan. Atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Berkat penyertaan Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi setiap kita semua. Turun atas hidupmu. Dan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai, menghibur, menguatkan, menolong. Tidak hanya kita melayani, tapi kita terus didorong untuk terus memberitakan kasih terbesar sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan biarlah berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus engkau terima dan dipenuhi dengan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Ibadah kita telah usai sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Wahyudi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Pak Widi. Guntur. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat tim yang sudah melayani pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Shalom. Pak Wahyudi. Terima kasih tim Praise and Worship. Terima kasih yang sudah berdoa semuanya. Tuhan berkati. Oh, ada Tiffany. Baru jumpa tadi. Main musiknya. Terima kasih semua. Tuhan berkati Sehat ya. semuanya. Mantap kameramen worshipnya. Siapa itu di baliknya? Seperti itu. Terima kasih semuanya. Berkati. Yang pakai kumis. Gimana cara bikinnya, Mbak? Tuh, siapa tuh yang tahu tuh? Temannya Dolkas tuh. Itu 1 bulan 2 juta. Tuh masuk lagi soal. Berarti yang pintar keren bukan. Nah, itu loh. Terima kasih semuanya.